Nah, sekarang kita akan lanjut untuk perkuliahan ya. Ini pertemuan ke-15. Ya, artinya ini sudah mencapai ke materi akhir. Kalau kalian lihat di Elena itu, ya, maka materi kita hari ini adalah di sekitar proklamasi kemerdekaan. Ya, di sekitar proklamasi kemerdekaan itu adalah akhir dari materi kuliah sejarah pergerakan nasional. Ya. Nah, minggu lalu harusnya kita mendiskusikan tentang perlawanan rakyat terhadap fasisme Jepang. Minggu lalu kan. Tapi sepertinya Senin lalu itu libur ya. Seingat saya itu Senin lalu libur. Ya, tetapi dengan kelas yang satunya itu kita sudah melaksanakan ya, di Twitter seperti biasa ya. Jadi linknya saya share untuk mata kuliah yang materi kuliah yang lalu ya, yaitu tentang perlawanan rakyat terhadap fasisme Jepang. Ya, saya share ke Robi supaya nanti Robi men-share juga di grup ya. Ya, sudah saya share ke Robi ya, nanti bisa di-share ke grup itu materi tentang perlawanan rakyat terhadap fasisme Jepang. Ya. Nah, hari ini kita melanjutkan saja gitu ya tentang materi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, tetapi sebelumnya saya ingin bahas juga ya bahwa penjajahan Jepang di Indonesia ini bukan tanpa perlawanan. Ya, bahwa penjajahan mereka itu yang namanya penjajahan itu penjajahan ya pendudukan atau apapun istilahnya itu akan menciptakan resistensi. Orang kalau selamanya ditindas itu ya lama-lama melawan. Ya, kalau kata Tan Malaka itu cacing saja kalau ditindas itu ya dia akan mencoba untuk bangkit berdiri gitu ya, apalagi manusia. Nah, perlawanan itu dilakukan oleh banyak kalangan ya, khususnya para ulama yang menolak kalau Jepang itu kan punya tradisi seikirei atau upacara itu ya, menyembah bendera. Jadi upacara di dalam tradisi kita sekarang dan upacara di dalam tradisi Jepang itu berbeda. Kalau Jepang itu seikirei itu menyembah, mereka itu ya kayak sembahyang ya, menyembah Hinomaru ya, bendera mereka itu yang mereka gambarkan sebagai cahaya Tuhan, dewa. Kalau kita kan enggak ya, kita kan hormat itu kan sebagai ya penghormatan saja kepada perjuangan para pendahulu bangsa gitu ya, perjuangan pada apa yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Tapi kalau Jepang itu enggak. Jepang itu ada nuansa religiusnya di dalam upacara itu. Ya. Nah, untuk itu karena ada hal semacam itu akhirnya menciptakan perlawanan ya oleh beberapa kalangan, ada yang di Aceh, gitu ya, di Sumatera ya, Sumatera Barat, kemudian di Jawa Barat, gitu ya, kemudian di Kalimantan. Nah, saya melihat bahwa daerah-daerah yang religius Islami itu seperti di Singaparna di Jawa Barat itu akan lebih keras perlawanannya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Jepang itu salah gitu ya, secara agama. Kemudian di Jawa Timur juga kalau kalian pernah nonton film Sang Kiai ya, ya bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak ya, mati-matian ya, menyembah bendera itu dalam upacara. Nah, itu dilakukan untuk semata-mata bentuk perlawanan dari rakyat kepada Jepang.
Ya, dan perlawanan itu selalu berujung pada pertumpahan darah. Ya. Jepang itu punya karakter ketika menjajah waktu itu ya, dalam konteks waktu itu. Mereka itu bangsa keras kepala. Bangsa keras kepala karena masyarakatnya berprinsip, ya, tradisi mereka itu kemudian membentuk sifat, ya, sikap yang keras. Saya pernah cerita mungkin tentang satu film judulnya The Battle Roar to Victory. Ya, sebuah skema ya, film ya, penjajahan Jepang di Korea. Kalau Jepang sudah benci terhadap satu masyarakat, satu kelompok, ya, maka pasti akan digenosid, dibunuh semua, dibantai. Ya, pernah ada satu desa di lembah, ya, pegunungan Manchuria di perbatasan antara Korea dan Jepang, ya, tempat pejuang Jepang itu, pejuang Korea melaksanakan gerilya, ya. Dan desa itu dianggap sebagai basis dari para pemberontak. Apa yang dilakukan Jepang? Menjenosid, dibunuh semua. Itu yang menurut saya itu Jepang itu bangsa yang kejam dalam sejarah gitu ya. Nah, yang wibu-wibu jangan tersinggung ya, ini dalam sejarah. Jadi di genosid semua, bukan cuma yang dewasa, laki-laki, bukan cuma itu, tapi yang perempuan juga, ya, bahkan sebelum dibunuh mereka dilecehkan dulu, ya, diperkosa dan lain sebagainya. Yang anak-anak juga dibunuh. Jadi penuh kekejaman penjajahan Jepang itu. Di Indonesia juga sama. Ya. Kita kenal ada kebijakan namanya Jukun Yanfu, ya, atau the comfort women. Ya. Apa Jukun Yanfu itu? Coba saya tanya nih yang off cam ya. Saya mau jawab. Ya, silakan. Siapa? Dava. Ya, Dava Pratama. Ya, sekitar yang saya tahu ya, Pak. Jukun Yanfu itu wanita apa ya? Wanita yang dipaksa oleh Jepang untuk diperkosa. Yang enggak gitu ya, gitu cuma. Maksudnya secara itu kayak wanita yang digunakan oleh tentara Jepang sebagai alat pemuas nafsu gitu loh, Pak. Oke. Itu ada pacar kamu di situ, Dap? Bukan, Pak, itu Haidar, Pak. Oh. Sembarangan memang dia ini, Pak. Enggak apa-apa kalau mau berduaan ya. Baik, oke, jadi ya tepat ya, itu salah satu kebijakan yang menurut saya itu paling inhumanity ya, apa namanya itu, beringas atau apa, paling tidak manusiawi ya, bahwa tentara Jepang yang datang berperang itu wajib diberikan perempuan-perempuan untuk melepaskan nafsu mereka. Di beberapa negara seperti di Korea ya tahun 80-an itu sudah berhasil dituntut ya. Artinya Korea itu sempat meminta ganti rugi atas beberapa kebijakan Jepang ya, yang dianggap merugikan mereka baik secara moral, ya, moral ataupun secara material. Nah, salah satunya Jukun Yanfu ini dan kerja paksa. Dan mereka menang. Nah, kita tahu tahun 80-90 itu sedang ada kontestasi antara Korea dan Jepang. Ya, tahun 60-70 Korea itu menjadi pasar ya bagi produk-produk Jepang ya seperti kita ya. Tetapi pada tahun 80 mereka melawan. Salah satu yang mereka lakukan adalah menggugat sejarah dan mereka mempromosikan sejarah kekejaman Jepang kepada masyarakat mereka. Ya, mungkin saya pernah cerita ya, sejak tahun 80 90 ya produk-produk Jepang mulai tersingkirkan dan digantikan oleh
produk-produk dari Korea itu sendiri, produk-produk dalam negeri mereka. Salah satu langkah gugatan terhadap sejarah itu ya mereka menggugat kebijakan-kebijakan Jepang, termasuk Shogun-Yanfu. Jadi bangsa Korea itu mengartikulasikan penjajahan Jepang itu sebagai sebuah langkah atau pijakan ya untuk menciptakan memori kolektif di masyarakat bahwa bangsa Korea itu adalah bangsa yang baik dan Jepang itu jahat. Nah, masa produk-produknya bangsa yang jahat yang pernah menjahati mereka kita konsumsi misalnya. Itu saja kan menjadi narasi yang sangat berdampak kepada masyarakat. Pada tahun 80-90 Korea berhasil memenangkan kontestasi itu. Ya sampai sekarang bahkan di dunia internasional ya di luar negeri, di luar negaranya sendiri, Korea berani bersaing ya untuk memasarkan produk-produknya ya kepada masyarakat di luar Korea. Ya, produk-produk Jepang dan Korea kan selalu bersaing sampai sekarang ya, baik di elektronik ya, ataupun di kendaraan bermotor. Ya, sekarang kita melihat bangsa kita sendiri. Tahun 60-an ya, 70-an, 70-an awal setelah Orde Baru berkuasa ya, kita dibanjiri produk-produk dari Jepang. Ya, sampai ada satu mobil ya yang dikeluarkan namanya Kijang. Ya, Kijang itu ada kepanjangannya Kerjasama Indonesia-Jepang. Ya, tahun 70 kita teken kontrak investasi Jepang di bidang kendaraan. Ya, banyak sekali yang dikorbankan oleh bangsa kita. Misalnya beberapa jalur rel kereta api ke daerah pedalaman itu diputus. Zaman dulu itu kereta itu dari Semarang ke Kudus itu ada. Dari Kudus ke Jepara itu ada. Ya, maka Adel itu kalau kalian yang rumahnya Jepara ya Adel, Taskia itu. Ya kalau mau ke Kudus lewat Mayong di kiri jalan kalian. Kiri jalan itu kan ada rel kereta bekas rel kereta. Nah itu adalah rel kereta ya transportasi ya, yang digunakan sampai tahun 50-an. Nah Orde Baru itu punya kesempatan untuk merevitalisasi itu, tetapi tidak dilakukan karena ya, mitra bisnis mereka adalah Jepang. Sedangkan Jepang waktu itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan kendaraan bermotor, mobil khususnya Kijang ya, sebagai pencapaian tertinggi. Nah, konsekuensi dari itu semua adalah salah satunya ya diputusnya jalur rel kereta api ke daerah-daerah. Bukan hanya itu sebenarnya, ke daerah Kendal pedalaman ya di Pegandon itu yang ke arah selatan itu juga mati. Artinya perkereta apian itu sudah tidak dirawat sejak saat itu. Nah, konsekuensinya maka dibangunkanlah jalan-jalan. Nah, kampanyenya waktu itu adalah aspal masuk desa, ya selain listrik masuk desa, tapi aspal masuk desa. Ya, jangan senang bahwa aspal itu bukan untuk rakyat kecil sebenarnya, tapi untuk memuluskan ya, kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang otomotif. Supaya masyarakat tahu kan sudah ada aspalnya, kita beli mobil deh. Gitu ya. Jadi sampai sekarang akhirnya kan jalan itu seakan nggak cukup gitu ya. Udah luas tapi nggak cukup. Nah kemarin kita dari Bali ya di dalam perbincangan dengan guide lokal di sana, Bali itu sudah cukup maju di dalam menyikapi hal semacam itu. Nah, dengan kebijakan dari gubernur ya, satu keluarga 5 orang 1 mobil. Nah, di Bali sudah menerapkan seperti itu. Maka dari itu kemarin kita kemana-mana itu kan kesannya kan masih longgar gitu ya, walaupun jalannya itu sempit. Jalan di Bali sama jalan di Jawa nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi di Jawa kok kesannya kok kurang terus. Ya karena nggak ada pembatasan semacam itu. Ya, satu keluarga 5 orang kalau bisa, kalau mampu 20 mobil, 20 mobil. Ya, kita lihat Crazy Rich itu ya artis-artis di Jakarta itu ya, yang sering pamer mobil itu kan mobilnya berapa? Ya, Raffi Ahmad, kemudian Andre Taulani itu kan mobilnya puluhan, banyak. Ya, coba kalau dibatasi satu keluarga 5 orang 1 mobil,
mungkin akan terasa longgar. Nah, itu sudah terjadi sejak tahun 70-an. Kemudian menciptakan perlawanan, namanya, dan satu peristiwa ya tahun 75 namanya Malari, ya, malapetaka 15 Januari. Itu adalah bentuk respon. Tetapi ternyata negara tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ya, yang protes waktu itu tokoh-tokohnya seperti Hariman Siregar, kemudian Arif Budiman, ya, kemudian Gunawan Muhammad. Ya. Kemudian semuanya justru ditangkap, ya, kemudian distigma ya, sebagai pembangkang. Itu yang terjadi pada masa itu. Artinya kita tidak pernah berusaha untuk menghormati dan menghargai sejarah kita sendiri. Ya. Kalau orang Jawa itu punya ungkapan, gitu ya, namanya, atau kita sering menyebutnya sing wis ya wis. Sing wis ya wis. Bagi saya itu ungkapan yang paling ahistoris, ya. Ya, ungkapan yang paling menyepelekan sejarah. Karena kita tidak pernah berusaha belajar dari apa yang telah terjadi dengan mengatakan sing wis ya wis. Ya kan? Jadi kita serba pasrah saja gitu ya. Kalau sudah terjadi, alah sing wis ya wis. Lalu apa gunanya kita belajar sejarah kalau seperti itu? Nah, itu yang saya kira menjadi satu pola pikir yang pemerintah pada masa Orde Baru, ya, yang akhirnya menjadikan kita sampai hari ini, ya, itu tidak mampu bersaing, ya, secara ekonomi, ya, maupun secara budaya, gitu. Karena kita tidak pernah menghargai sejarah bangsa kita sendiri. Ketika Korea sedang berusaha keluar dari penjajahan baru, yaitu penjajahan pasar, tahun 80-90, mereka mempromosikan produk dalam negeri sekuat tenaga, mereka merevisi sejarah dan lain sebagainya. Kita justru menikmati apa yang disebut dengan dalam tanda petik investasi. Ya. Kita menikmati itu. Dan kita tidak pernah melawan. Kalau ada rakyat yang protes, malah di stigma, ditangkap, gitu ya, dihilangkan. Gitu. Dan akhirnya dampaknya seperti sekarang. Kita dibanjiri produk-produk dari Jepang, dari Korea, ya, dari Amerika, dari banyak negara, dan kita sendiri kewalahan untuk mengontrol itu. Ya. Kita sudah terlalu bergantung dengan pajak mereka, dengan cukai yang mereka bayar. Ya, sekarang coba saya tanya, di sini ada nggak lab yang lagi ikut kuliah, Zoom, laptopnya ataupun HP-nya itu buatan Indonesia? Ya, nggak ada pasti. Ya, rata-rata ya buatan luar semua. Yang Acer lah, yang Asus lah, Xiaomi, HP-nya Samsung, ya, Korea, ya. Kemudian mungkin ada yang Toshiba, ada, semuanya buatan luar. Ya. Bahkan aplikasi yang kita gunakan untuk pertemuan virtual ini buatan luar juga. Nah, kita itu terkesan inferior gitu ya di dalam memaknai produk dalam negeri kita. Tapi ya memang belum ada yang bisa kita betul-betul banggakan. Gitu ya. Kayak misalnya mobil, ya, SMK. Waktu kampanye politik agak tinggi itu. Nah, sekarang setelah menang, misal hilang lagi kan wacananya. Pada masa Pak Habibie ada mau menggerakkan industri dirgantara pesawat. Ya, tahun 92 sudah dirilis itu. Sebuah pesawat buatan dalam negeri Indonesia. Ya, namanya Tetuko. Ya, Tetuko. Ya, pesawat yang diproyeksi akan merajai pasar di Asia. Ya, setelah tahun 95 itu nggak ada yang beli. Nggak ada yang percaya dengan produk Indonesia. Kemudian malah jadi bahan ejekan. Namanya pesawat Tetuko. Yaitu jadi akronim di media massa. Sing teko ratuku-tuku, sing tuku rateko-teko, ya. Jadi nama pesawatnya Tetuko. Itu sampai di taraf itu. Ya, sehingga industrinya mandek dan tidak jadi di produksi massal.
Ya sekarang juga ya mungkin banyak ya yang dirakit di dalam negeri, elektronik, kemudian kendaraan. Tetapi kan onderdilnya bukan dari kita. Onderdilnya semua dari luar. Dan itu yang menjadikan bangsa kita itu berat untuk melangkah ke depan, ya kan? Oke, maaf ya. Ini sinyal kampus kok kacau banget. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi, sampai mana tadi ya? Sampai mana, Hafiz? Ini sampai pesawat ya, ke Tuko itu. Oh ya, pesawat ya. Jadi apa namanya, pesawat itu akhirnya gagal diproduksi, gitu ya. Dan sampai sekarang dampaknya kita tidak pernah percaya diri dengan produk yang kita hasilkan sendiri. Tetapi memang belum ada produk yang bisa kita benar-benar banggakan. Kadang-kadang produk dalam negeri kita justru lebih mahal. Itu kan mengecewakan ya, sangat mengecewakan. Itu dampak dari gagalnya kita mengelola sejarah, yang mengelola pendidikan sejarah ya bagi masyarakat. Saya menangkap itu karena kalau kita belajar dari Korea misalnya, Korea itu dijajah Jepang lama banget. Ya, sejak sebelum abad 20, sejak tahun 1890-an. Ya, perang Sino-Jepang pertama. Ya, antara Jepang 45. Ya, dan pengaruh Jepang masih tertancap di sana sampai perang Korea tahun 1950. Ya, pecahnya Korea menjadi dua. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Oke. Sampai pecahnya Korea ya. Sampai pecahnya Korea. Jadi pengaruh Jepang itu sangat kuat di sana. Nah, perlawanan terhadap Jepang itu resmi berakhir ya setelah Jepang itu menyerah. Jepang menyerah kepada sekutu tahun 1945 tanggal 15 Agustus. Setelah tanggal 6 dan 9 ya, Hiroshima dan Nagasaki dibom. Bom atom. Nama bomnya bagus, Little Boy. Little Boy yang kecil bisa membumi hanguskan dua kota besar ya, tertua
di Jepang, apalagi kalau sudah nggak little lagi kan. Nah, Little Boy itu menjadi pukulan bagi Jepang, ya, mereka untuk mengakui kekalahan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, yang dibom kan cuma 2 kota, tapi kenapa Jepang sampai menyerah? 2 kota yang dibom itu adalah 2 kota terakhir yang bisa sebelumnya. Bulan Maret tahun 1945, kota-kota lain di Jepang itu sudah terlebih dahulu dihancurkan. Kyoto, kemudian Tokyo. Ya. Tokyo sudah hancur, hanya ada satu bangunan, ya, penyanggalan yang terjadi, Istana Kaisar. Hanya ada satu bangunan. Hadir. Karena dihancurkannya wilayah itu kemudian tidak mengakibatkan Jepang menyerah, akhirnya bukanlah Little Boy, ya, bom atom Nagasaki Hiroshima tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Itu pukulan berat ya untuk Jepang waktu itu. Setelah sebelumnya ya, kemudian tanggal di bulan yang sama juga Jerman menyerah pada sekutu. Jerman menyerah, jadi tinggal Jepang sendirian. Jerman sudah dikepung habis oleh sekutu ya, oleh 3 negara adik kuasa waktu itu, ya, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Pertahanan terakhir mereka hanya ada satu, ya, di Berlin. Ya, hanya tinggal Berlin saja. Sedangkan Jepang masih berusaha melakukan perlawanan di beberapa tempat ya yang menjadi basis kekuatan mereka. Salah satunya di Indonesia juga. Di Indonesia juga. Sehingga akhirnya setelah Nagasaki Hiroshima dibom, menyerahlah mereka. Tetapi proses menyerahnya Jepang itu tidak diungkapkan secara terang-terangan oleh Kaisar. Ya. Tanggal 15 Agustus 1945 itu, ketika Kaisar memberikan sebuah pidato singkat ya, yang berisi ya, tentang yang kemudian diartikan sebagai menyerahnya Jepang kepada sekutu, itu Kaisar itu di dalam pidatonya tidak menyebut satu kata pun menyerah ya di dalam pidatonya. Jadi menyerah itu adalah tafsir ya, tafsir dari sekutu. Di pidato Kaisar itu justru diungkapkan ya kata-kata atau kalimat yang bersifat futuristik. Misalnya kita lebih baik atau Jepang itu, bangsa Jepang itu sedang akan menatap hari depan yang cerah. Kita menginginkan perdamaian dan lain sebagainya itu ya yang dirangkai di dalam bahasa Jepang tradisional. Ya, yang notabene pada masa itu bahasa itu sudah tidak digunakan sebagai bahasa resmi. Dan butuh waktu sekitar 1 hari ya, tanggal 16 ya, siang, kabar bahwa Jepang sudah menyerah itu baru tersebar ke dunia. Itu ditafsirkan oleh seorang jurnalis ya di Amerika Serikat ya, dan dikabarkan melalui New York Times. Ya, waktu itu dikabarkan di surat kabar Amerika bahwa makna dari pidato Kaisar itu adalah menyerahnya Jepang. Nah, kemudian masuklah berita itu ke Indonesia. Ya, sedangkan Indonesia itu sudah diproyeksikan oleh Jepang ya sebagai basis kekuatan terakhir di Tenggara. Ya.
Jepang itu pengaruhnya sangat luar biasa. Mereka sudah membentuk pasukan milisi sipil berlapis-lapis di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Di Jawa sendiri sudah ada peta pembela tanah air. Kemudian ada Genpetai. Genpetai itu pasukan khusus, baret merah kalau di kita sekarang. Itu yang dihuni oleh orang-orang pilihan, samurai-samurai terbaik Jepang. Dari Angkatan Laut Jepang ya, karena yang menguasai Indonesia waktu itu adalah Angkatan Laut. Jadi orang itu berpikir mustahil Jepang itu menyerah. Tetapi faktanya Jepang menyerah. Karena Jepang sudah tidak punya apa-apa. Ya, di Tokyo itu hanya ada satu gedung, yaitu gedung Kaisar yang tersisa. Ya. Kenapa gedung Kaisar tidak dihancurkan? Kan nanti kan cepat menyerahnya. Justru kalau gedung Kaisar itu dihancurkan, maka Jepang itu tidak akan menyerah semudah itu. Justru rakyat itu akan melakukan perang total. Karena masyarakat Jepang masih melihat bahwa Kaisar itu adalah penjelmaan dari dewa matahari. Kaisar itu adalah keturunan dari dewa matahari yang tidak boleh disentuh oleh manusia manapun, orang suci. Ya, kalau kaisarnya mati, maka Jepang akan melakukan perlawanan total. Nah, sekarang kita lihat konteks di Indonesia sendiri, bahwa kekalahan Jepang itu ternyata mendorong golongan muda untuk segera melaksanakan atau mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua itu sudah dalam posisi menunggu. Karena sebenarnya kita ini dijanjikan proklamasi oleh Jepang itu tanggal 24 Agustus 1945. 24 Agustus. Nah, ada dua versi ya, ada dua narasi itu tentang sebenarnya itu kemerdekaan kita itu pemberian Jepang atau bukan. Ya, tahun 2021 kemarin, ya, sejarawan dari Universitas Negeri Jakarta namanya Dr. Abdul Syukur ya, menulis ya, beberapa hal, ya, beberapa fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya adalah pemberian dari Jepang. Ya, sejarawan ya, sejarawan yang banyak menulis di media massa. Nah, opini ini ditulis di harian Kompas dengan argumentasi yang sangat tertata. Ya, di luar kepercayaan kita masing-masing ya, kita mau meyakini itu atau tidak, kemerdekaan kita pemberian Jepang atau bukan ya. Tetapi beberapa fakta sejarah menunjukkan bahwa Jepang itu memang sedang mempersiapkan sebuah negara baru. Ya, mulai dibentuknya BPUPKI pada bulan Maret. Kemudian dibentuknya PPKI tanggal 7 Agustus. BPUPKI kemudian berhasil merumuskan dasar-dasar negara kita yang kita kenal dengan nama Pancasila. Kemudian berhasil merumuskan preambul, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1900, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, kemudian disahkan oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu adalah fakta sejarah. Nah, kemudian fakta sejarah yang lain adalah ya, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu bukan hanya semata-mata penculikan Soekarno-Hatta seperti apa yang diceritakan di dalam buku teks. Tapi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah sebuah proses ya, bagian dari proses sejarah. Di mana Jepang itu sudah memberikan waktu bagi bangsa Indonesia ya untuk merumuskan kemerdekaannya. Saya
Oke, saya lanjutkan ya. Akan sangat sulit bagi golongan muda dan golongan tua waktu itu melakukan perjalanan yang begitu jauh ke Rengas Dengklok, ya, di mana wilayah itu adalah wilayah yang masuk ke wilayah Jawa Barat. Ya, mereka dari Jakarta jalan ke Rengas Dengklok, ya, dari pagi sampai Oke, saya lanjutkan ya. Akan sangat sulit bagi suara saya bisa didengar nggak? Barusan sih putus-putus, Pak. Sekarang udah terdengar, Pak. Oke. Sinyalnya parah banget ya. Akan sangat sulit bagi golongan tua dan golongan muda melakukan perjalanan yang begitu jauh itu apabila Jepang tidak melonggarkan keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya. Jakarta itu adalah daerah operasi bagi Jepang, ya, di mana setiap sore atau setiap waktu bahkan, ya, itu berkeliling, ya, tentara-tentara Kempeitai. Di Jakarta itu sejak pertama kali Jepang datang itu sudah diterapkan jam malam. Orang itu tidak boleh berkerumun, bergerombol itu nggak boleh. Lalu kita bayangkan gimana caranya para pejuang kemerdekaan itu berjalan konvoi, ya, dari Jakarta ke Rengas Dengklok di Jawa Barat. Apabila keamanan waktu itu berlangsung seperti sebelum Jepang menyerah pada sekutu. Ya. Suaranya jelas nggak? Nih, Bro. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi akhirnya peristiwa Rengas Dengklok itu memutuskan ya bahwa setelah berdebat keras ya antara golongan tua dan golongan muda, yang harusnya kemerdekaan itu ditunggu sampai 24 Agustus, ya, kemudian dipercepat menjadi tanggal 17 Agustus. Artinya kemerdekaan itu akan dilaksanakan besok hari. Ya. Besok hari karena peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 16 Agustus. Apa yang membuat golongan tua akhirnya memutuskan tanggal 17 Agustus itu sebagai hari proklamasi? Ya. Karena golongan muda sudah berhasil meyakinkan, ya, dalam tanda petik memaksa golongan tua, ya, bahwa situasi waktu itu apabila kita tidak segera memerdekakan maka, ya, status quo yang sedang terjadi di Indonesia ini akan diambil alih oleh sekutu ataupun Belanda. Hal itu yang tidak diinginkan sehingga kemerdekaan mau dipercepat menjadi tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus itu besok hari. Pada malamnya Bung Karno, Bung Hatta dan golongan muda, ya, Wikana, Soekarni, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian ada Khairul Saleh, gitu ya, pemuda-pemuda dari kelompok Menteng 31 itu kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta itu untuk mempersiapkan segala hal,
ya, berkaitan dengan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari, di mana golongan muda sudah memberikan tenggat waktu ya, antara pukul 7 sampai pukul 12 siang. Proklamasi itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian sampailah di Jakarta, dan Bung Karno itu kemudian dan golongan muda ya mencari tempat untuk menyusun teks proklamasi. Di mana tempat yang paling aman dan paling baik? Nah, di dalam sejarah kita kenal bahwa tempat itu adalah rumah dari Laksamana Tadasi Maeda, seorang perwira tinggi Jepang, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Ya. Dia bukan tentara biasa, tetapi tentara yang memiliki posisi penting di dalam struktur kemiliteran Jepang di Asia Tenggara. Nah, fakta sejarah ini juga yang memperkuat argumentasi dari Dr. Abdul Syukur itu ya, dari Universitas Negeri Jakarta, bahwa kemerdekaan Jepang ini, kemerdekaan Indonesia ini difasilitasi oleh Jepang. Apabila kita menolak bahwa kemerdekaan itu diberikan, ya, maka kemerdekaan ini difasilitasi oleh Jepang. Itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi disusun. Awalnya ditulis tangan oleh Bung Karno, dan ada beberapa bagian yang salah atau keliru. Kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik. Nah, setelah teks proklamasi itu fit ya, setelah sesuai dengan harapan, kemudian semuanya istirahat dini hari ya, dan proklamasi akan dilaksanakan pukul 9 awalnya. Tetapi baru terlaksana pukul 10 karena Bung Karno tidak mau membacakan proklamasi apabila tidak didampingi oleh Muhammad Hatta, oleh Bung Hatta. Kenapa Bung Karno tidak mau? Karena sesuai kesepakatan bahwa yang mewakili bangsa Indonesia itu adalah Soekarno-Hatta. Itu sesuai kesepakatan rapat, dan Bung Karno tidak mau melanggar prinsip itu. Ya, walaupun Bung Hatta telat, dikabarkan sakit, tetapi Bung Hatta tetap ditunggu. Nah, itu kita bisa belajar bagaimana persahabatan dari para pendiri bangsa kita sangat erat, ya, sangat harmonis di dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, waktu itu prinsip ya, etika, moral itu lebih tinggi daripada hasrat politik. Ya, waktu itu Soekarno bisa saja membacakan proklamasi, karena dia tahu setelah membaca proklamasi namanya akan dikenang di dalam sejarah sendirian. Ya. Tetapi Soekarno juga tahu bahwa apabila proklamasi itu dibacakan oleh dirinya sendiri, dia akan dikenal atau dikenang sebagai tokoh yang mengkhianati persahabatannya sendiri. Sehingga Bung Hatta ditunggu, dan proklamasi baru dilaksanakan pukul 10. Ya, pukul 10 di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Awalnya proklamasi akan dilakukan di lapangan Banteng, di kompleks Monumen Nasional saat ini. Tetapi itu urung dilakukan karena hal itu akan mencolok, ya, akan memancing ya, reaksi dari tentara-tentara Jepang, khususnya tentara Kido Butai, ya, yang dikenal sebagai tentara yang ganas dan tidak mengenal ampun itu apabila ada kesalahan atau pelanggaran. Nah, waktu itu walaupun Jepang sudah menyerah, kalah, tetapi Jepang masih memiliki pengaruh yang kuat di Republik Indonesia. Itu akhirnya proklamasi dilakukan, kemudian dengan sangat singkat ya, persiapan yang tidak penuh kematangan ya, berbeda dengan misalnya Declaration of Independence-nya Amerika yang dipersiapkan dengan sangat baik ya oleh George Washington. Ya, kalau kalian pernah nonton film The Patriot misalnya, itu kalian akan melihat bagaimana revolusi Amerika yang akhirnya melahirkan negara Amerika itu
dipersiapkan dengan sangat baik oleh elitnya, oleh cendekiawannya, ya, sehingga ketika menjelang proklamasi, menjelang pembacaan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika, ya kita melihat bagaimana parlemen itu sudah sangat siap. Ya. Sedangkan kita tidak, kita itu membacakan proklamasi dalam posisi sembunyi-sembunyi. Tidak semua orang di Jakarta tahu bahwa proklamasi itu sudah dilaksanakan. Tidak semua orang di Jakarta itu memahami. Bahkan di kompleks Jalan Pegangsaan Timur saja, tidak semua orang tahu di sana sedang dilaksanakan proklamasi. Baru menyebar luas setelah dikabarkan oleh Berita Domai. Ya, tokohnya BM Dia. Nah, itulah yang kemudian awalnya proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada atau lapangan Banteng, supaya masyarakat itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Indonesia sudah proklamasi. Tetapi ternyata hal itu tidak mungkin dilakukan untuk saat itu. Sehingga proklamasi akhirnya dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, rumahnya Bung Karno. Sekarang masih enggak, Pak, sudah enggak ada. Rumahnya Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dijadikan tempat pembacaan teks proklamasi itu sudah enggak ada. Itu pernah dibedah oleh sejarawan Betawi ya, J.J. Rizal ya, bahwa rumah itu dihancurkan dan awalnya mau dibangun monumen proklamasi. Tetapi ternyata monumen proklamasi itu tidak sepopuler monumen nasional ataupun patung pancoran ya, patung pancoran yang ada di Jakarta, sehingga tidak terawat kondisinya. Nah, akhirnya untuk menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat dibacakannya proklamasi, dibangunlah patung Soekarno dan Hatta di sana. Ya, baru-baru ini, itu belum lama. Nah, akhirnya bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya ya, dari sekian atau serangkaian peristiwa yang terjadi. Tetapi ternyata kemerdekaan itu tidak sesederhana itu. Ya, ternyata banyak hal yang juga perlu dipersiapkan dan banyak hal yang juga perlu ditata gitu ya, setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi kita itu sebagai bangsa itu bisa dikatakan prematur, belum waktunya lahir tapi dipaksa untuk lahir. Jadi semuanya serba tidak siap. Struktur kenegaraannya belum siap. Amerika sebelum menjadi negara itu, sebelum Declaration of Independence itu sudah ada parlemen. Kita belum ada parlemen. Kita baru punya presiden dan wakil presiden, itu saja baru disahkan tanggal 18 Agustus. Kemudian kita baru punya konstituante ya, beberapa hari setelahnya. Itu saja anggotanya belum jelas. Kekuasaan tertinggi di tangan siapa itu belum ada. Ya kalau saya membayangkan ya keputusan waktu itu seperti kita membuat keputusan sekarang saja itu. Yang penting dilakukan dulu, nekat dulu. Ya, soal lain-lain kita pikir belakangan. Nah itu sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa kita. Nah untungnya ya kita selamat. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita selamat, ya kita berdiri sebagai sebuah bangsa yang utuh gitu ya. Sejak proklamasi ya sampai hari ini. Ya, dengan konsep negara kesatuan yang masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Tasya. Kan itu sebelum proklamasi dilaksanakan itu Jepang kan kalah dalam perangnya. Nah, dan masyarakat Indonesia itu tidak mengetahui atas kekalahan Jepang itu sendiri. Dan
dunia pers pada waktu itu kan terbilang masih lesu ya Pak pada zaman pendudukan Jepang, sehingga belum bisa mengetahui kekalahan Jepang dalam perang dunia itu. Nah itu Sultan Syahrir mengapa bisa mengetahui apakah Sultan Syahrir memiliki sebuah radio yang disembunyikan untuk mengetahui kekalahan Jepang dalam perang itu sendiri atau bagaimana ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Taskia. Nah, sekalian nanti yang berpendapat dicatat ya Taskia ya, nanti dikirim ya. Baik. Oke, jadi kenapa berita kekalahan Jepang itu langsung menyebar ya? Nah, nggak tahu kalian pernah nonton atau tidak film Soekarno ya, judulnya Soekarno. Ciptaan Hanung Bramantyo apa ya? Nah, di sana kita bisa melihat ya bahwa radio yang dijadikan tempat memperoleh informasi kekalahan Jepang itu adalah radio yang dirakit sendiri oleh Sultan Syahrir dan kawan-kawannya. Ya, ada mesin radio rusak itu, kemudian dibetulkan dan cara menghidupkannya dengan cara digenjot sepedanya. Ya. Artinya berita proklamasi itu tersebar luas ke kalangan pejuang kemerdekaan waktu itu secara tidak resmi, unofficial. Ya, secara tidak resmi, sembunyi-sembunyi. Ditambah Sultan Syahrir itu adalah bagian dari kelompok yang berbahaya bagi Jepang waktu itu karena Syahrir membangun kekuatan bawah tanah underground. Ya. Sultan Syahrir memilih untuk tidak bekerja sama secara kooperatif, ya, berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Ya, kemudian Sultan Syahrir membangun basis kekuatannya di beberapa daerah di Jakarta, di Jawa Barat, ya, di Pantura, wilayah Pantura, ya, di Subang, kemudian di Cirebon, ya. Itu banyak pengikutnya Sultan Syahrir. Juga di Yogyakarta yang kemudian kita kenal dengan nama kelompok Patuk. Ya, kelompok Patuk di Yogyakarta itu sangat terkenal. Nah, majalah Tempo tahun 2009 pernah mengungkapkan sejarah kelompok Patuk itu. Ya, kelompok Patuk itu adalah sebuah kelompok ya yang bertugas untuk meneror ya tentara-tentara Jepang di malam hari dengan cara gerilya. Ya, tentara Jepang entah itu dilempar batu, entah itu dipukuli, kemudian ditinggal pergi. Ya. Nah, di kelompok itu terjadi pertemuan antara Pak Harto dan Syam Kamaruzaman, ya, dua tokoh yang nanti berselisih paham di tahun 65 setelah G30S. Tetapi Pak Harto dan Syam itu pernah ketemu di sana dan pernah bekerja sama di sana. Ya, kalau teorinya Ben Anderson, dari sanalah kemudian Pak Harto itu membangun jaringan dengan orang-orang komunis. Gitu ya. Itu pernah diulas oleh majalah Tempo tahun 2009. Itu salah satu kelompok pengikutnya Syahrir. Ya, jadi sangat tidak mungkin apabila waktu itu ya, Syahrir itu mendapatkan informasi secara official, secara resmi dari pemerintah Jepang. Karena Jepang itu setiap hari melakukan propaganda, kampanye ya, tentang masa depan Asia yang lebih baik di bawah kendali mereka. Ya, jadi Jepang itu selalu mengkampanyekan bahwa masa depan Asia itu akan lebih cerah. Gerakan 3A akan berhasil dan lain sebagainya itu melalui media mereka. Ya, dan beberapa media Indonesia yang dibayar ya untuk mengkampanyekan berita tersebut. Nah, hal-hal misal berita kekalahan perang Jepang di di Teluk Thailand, kemudian di Cina ya, itu tidak pernah diberitakan. Jadi seolah-olah itu Jepang itu selalu menang dalam pertempuran. Ya, fakta sejarah yang diingkari oleh mereka dan akhirnya mereka ya, dikutuk oleh sejarah itu sendiri gitu ya, dan mereka menerima kekalahan yang sangat pahit dalam perang, dan beritanya ya tersebar melalui radio yang dibuat secara manual oleh para pejuang kemerdekaan. Dan waktu itu nggak ada radio yang berani memberitakan itu. Gitu. Tetapi sebenarnya Sultan Syahrir dan kawan sudah memprediksi, karena beberapa hari sebelumnya itu Jerman sudah menyerah kepada Sekutu di Berlin. Hitler sudah mati gitu ya,
di mana itu namanya bunker gitu ya. Kalau ada versi yang mengatakan minum racun, ada yang versi mengatakan meledakkan diri, ada versi yang mengatakan bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri dan lain sebagainya. Yang jelas kota Berlin ya sebagai pertahanan terakhir dari Nazi itu sudah kalah dikepung oleh tentara merah Uni Soviet, kemudian tentara Amerika dan Inggris. Ya, dan beberapa hari kemudian dilaksanakanlah konferensi Potsdam ya, untuk membicarakan bagaimana nasib masa depan Jerman. Nah, konferensi Potsdam itu sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua dan mengawali Perang Dingin, ya, persaingan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan itu nanti berdampak kepada pembagian wilayah kekuasaan di beberapa tempat. Vietnam dibagi menjadi 2, utara selatan. Korea dibagi menjadi 2. Indonesia mau dibagi dan lain sebagainya itu. Gitu ya Tasya ya. Terima kasih. Oke. Dan Robi. Ya, jadi Jepang itu bukan hanya memberi janji ya, tetapi sudah memberikan aksi. Mereka membentukkan kita BPUPKI misalnya. Mereka membentukkan kita PPKI ya, BPUPKI Dokuritsu Jumbi Chosakai, PPKI Dokuritsu Jumbi Inkai. Ya, itu kan bagian dari usaha Jepang untuk melaksanakan janjinya terkait kemerdekaan Indonesia. Ya. Saya kutip saja dari apa yang ditulis Pak Abdul Syukur ya, terkait Jepang itu. Kalau kita tidak mau dikatakan kemerdekaan kita diberikan oleh Jepang, tetapi Jepang sudah banyak memberikan fasilitas untuk kemerdekaan kita. Ya. Setelah kabar menyerahnya Jepang tersiar ke Indonesia, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dipanggil ke Saigon, ya, di Vietnam, untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, nah, supaya mereka bertiga segera mempersiapkan kemerdekaan untuk Indonesia. Saigon itu sekarang sudah nggak ada, jadi Ho Chi Minh City ya, di Vietnam. Nah, itu kan bagian dari fasilitasi dan dukungan Jepang terhadap kemerdekaan kita. Ya, kalau dampak dari penjajahan yang mereka lakukan itu beringas, bengis ya, memang ya, negatif ya. Tapi di sisi lain ada bentuk fasilitasi yang diberikan mereka ya, yang kemudian kita manfaatkan untuk mencapai kemerdekaan. Tuh. Kenapa Soekarno percaya? Karena dari awal Soekarno, Hatta ya, dan golongan tua itu memilih jalan kooperatif, bekerja sama dengan Jepang. Artinya mereka punya keyakinan bahwa tidak mungkin melawan Belanda sendirian apabila tidak ada kekuatan yang membantu Republik Indonesia ini. Nah, Jepang itu dianggap sebagai mitra strategis. Nah, pandangan ini berbeda dengan Syahrir, Tan Malaka ya, Khairul Saleh ya, tokoh-tokoh muda lainnya yang mereka punya prinsip bahwa tidak mungkin berunding dengan maling di rumah kita sendiri. Jadi mereka melakukan gerakan bawah tanah, underground. Ya, jadi Soekarno akhirnya menyetujui tuntutan golongan muda karena Syahrir, Khairul Saleh, ya, Wikana waktu itu berhasil memberikan argumentasi yang logis. Apabila kita menunggu tanggal 24 dan sekutu ya, terkeburu masuk ke Indonesia dengan Belanda, maka Belanda akan kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Nah, kita akan terlambat. Nah, untuk itu maka harus disegerakan kemerdekaan itu dilaksanakan. Akhirnya Soekarno setuju, Bung Hatta juga
ya kan harus diproklamasikan besok hari. Nah, Soekarno itu di dalam kepalanya terbayang-bayang bagaimana revolusi Amerika. Ya, setelah berperang, mereka selesai membentuk parlemen dan membentuk parlemen, menyatakan kemerdekaan dan memilih presiden wakil presiden. Ya. Tetapi nggak semudah itu situasinya. Revolusi Amerika itu berakhir setelah rakyat Amerika itu benar-benar menang dan Inggris benar-benar sudah menyerah dan tidak mau meneruskan peperangan. Nah, bedanya dengan kita itu kan penjajahnya bukan cuma satu. Ya, kalau tidak keluar dari mulut singa ya kita akan masuk ke mulut buaya. Kalau kita tidak keluar dari mulut buaya ya kita akan masuk ke mulut singa, kayak gitu. Ya. Kalau nggak segera diproklamasikan kita akan dijajah lagi. Untuk itu harus disegerakan. Argumentasinya begitu. Tapi kita lihat bagaimana ya poin pentingnya dari peristiwa Rengas Dengklok itu adalah bagaimana golongan tua dan golongan muda itu bisa berunding sedinamis itu, ya tanpa harus saling menyakiti, tanpa harus saling mengorbankan, dan konsekuensinya ditanggung bersama. Nah, itu poin pentingnya. Kalau sekarang kan akan sangat sulit ya kalau kita melihat kepentingan politik dan lain sebagainya itu yang tidak bisa dikompromikan ya antar partai maupun antar politisi. Ada lagi mungkin silakan. The last ya, but not the least. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Tim. Tadi kan disampaikan ada bawah tanah Pak. Apakah orang-orang orang-orang di masa pergerakan nasional saat melawan penjajahan Jepang itu juga melebur di sana Pak? Karena saat masa pendudukan Jepang itu saya nggak melihat ada gerakan-gerakan dari organisasi-organisasi revolusioner kiri. Apa itu mungkin organisasi itu sudah dibubarkan atau bagaimana Pak? Karena di buku teks pun nggak menemukan gitu catatan-catatan dari pemberontakan kelompok-kelompok kiri di masa Jepang gitu. Dan kebanyakan juga organisasi di masa Jepang itu kan diinisiasi oleh pemerintah dan itu menjadi semacam mitra strategis itu tadi Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan saya Pak. Oke, baik Tim, terima kasih. Saya itu punya referensi bagus sebenarnya tentang gerakan Syahrir ya. Gerakan bawah tanah itu selalu diafiliasikan kepada kelompok Syahrir sebagai yang bergerak secara radikal dan terstruktur waktu itu. Ya, kenapa saya katakan radikal dan terstruktur? Karena memang cara kerja dari Syahrir ya dan kawan-kawannya itu tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga di daerah-daerah yang salah satunya melahirkan kelompok patuk. Semoga masih ada. Laporan khusus ya majalah Tempo. Nggak bisa, harus langganan ya. Yang cetaknya tapi ada ya tahun 2008. Laporan khusus ya. Kelompok patuk itu salah satu organisasi juga kiri. Tetapi kiri di sini itu bukan berarti komunis ya. Karena kelompok kiri waktu itu terbagi menjadi banyak sekali ekses ya. Ada yang sosialis ya. Komunis ya. Kemudian Leninis, Marxis itu sedikit. Kalau Marxis itu hampir semua. Ya. Hampir semua pejuang kemerdekaan kita itu mempelajari Marxis. Soekarno, Hatta, ya, kemudian Muhammad Yamin, Muhammad Natsir, tokoh-tokoh penggerak Islam pada waktu itu juga belajar Marxis. Semuanya.
Hampir semuanya lah kalau tidak bisa dikatakan. Hampir semuanya. Artinya kelompok kiri seperti kelompok Patuk itu, yang di dalamnya ada Syam Kamaruzaman, ya, waktu itu bergerak bukan atas dasar ideologi. Kalau secara organisasional, ya secara organisasi waktu itu memang sudah nggak ada. PKI itu sudah nggak ada. PKI itu kan hancur ya, gerakan PKI pada masa pergerakan itu hancur tahun 26 setelah pemberontakan. Nah, kemudian tokoh-tokohnya diasingkan ke Digul, ya, ke Baven Digul di Irian di Pulau Papua sana. Ya, kemudian melahirkan banyak tulisan ya, cerita dari Digul itu. Kemudian salah satu tokoh yang dibuang ke sana itu ayahnya sastrawan Gunawan Muhammad. Ya, mungkin kalau kalian pernah baca ya, atau senang mengikuti catatan pinggir caping ya dari Pak Gunawan. Ya. Pak Gunawan Muhammad itu asli Batang ya, Batang desanya Karangasem itu di pesisir. Nah, ayahnya namanya Zain. Zain Muhammad itu adalah jebolan atau alumni Digul, atau kita kenal dengan nama Digulis. Ya, dibuang ke sana kembali dan tahun 47 ditembak mati oleh tentara Belanda karena dianggap mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan pada masa revolusi. Ya, artinya gerakan organisasi kiri waktu itu memang tidak eksis. Ya, yang eksis itu adalah kelompok. Ya. Dan yang paling mentereng adalah kelompok Syahrir. Ya. Yang kemudian nanti beberapa tokohnya itu masuk atau bergabung ke dalam Partai Sosialis Indonesia seperti Maruto Siswa Miharjo, kemudian ada siapa ayahnya Prabowo Subianto itu? Sumitro. Ya, Sumitro Jaya Hadikusumo itu adalah tokoh-tokohnya yang kemudian nanti bergabung ke Partai Sosialis Indonesia. Ya. Jadi yang eksis adalah nama kelompok, dan itu pun tidak bisa diafiliasikan dengan kiri yang komunis. Mereka itu kiri yang cenderung lebih ke sosialis. Aidit waktu itu terlibat juga di dalam peristiwa Rengas Dengklok, juga terlibat di perumusan teks proklamasi gitu ya. Kalau dari penelusuran terbaru dari Pak Asfiwar Manadang itu, DN Aidit kan bagian dari Pemuda Menteng 31. Menteng 31 itu adalah basis dari kekuatan gerakan muda waktu itu. Tetapi Aidit waktu itu masih sangat muda, masih sangat kecil. Ya, masih belasan tahun ya, mungkin atau 20-an tahun, tapi masih sangat muda. Ya belum vokal gitu, belum seperti Aidit tahun 50-an. Tahun 50-an ketika membangun partai ya. Jadi gerakan komunis tokoh-tokohnya saja beberapa masih di Uni Soviet. Ya, seperti Musso itu masih di Uni Soviet. Musso itu tidak terlibat apa-apa di dalam proses kemerdekaan kita. Ya. Dia baru pulang setelah kemerdekaan, dan di sini di dalam sejarah resmi kita kenal dia membangun gerakan ya untuk negara Madiun. Ya, walaupun itu pun masih debatable ya, kontroversial. Beberapa versi mengatakan itu bukan pemberontakan. Beberapa versi mengatakan itu pemberontakan. Itu ya, Dim ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, untuk minggu depan sepertinya sudah minggu tenang ya. Pak, saya izin bertanya. Oh ya, silakan Bel. Gimana, Bella? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Gini Pak, pertanyaan saya seperti ini gini. Jepang kan pada saat itu kan sebelum 15 Agustus 1945 itu kan memerintah Indonesia ya Pak ya.
menduduki Indonesia. Terus setelah tanggal 15 Agustus 1045 itu kan Kaisar Jepang yang bernama Hirohito kan menyerahkan secara resmi. Nah, pada saat itu kenapa kekosongan kekuasaan? Menurut saya bukannya pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, itu Indonesia jadi miliknya itu ya Pak, sekutu. Soalnya kan yang menang kan itu sekutu. Nah, Jepang itu kan kalah, otomatis kan apa yang dimiliki Jepang itu kan beralih ke sekutu. Tapi di sejarah ini kan disebutkan kalau pada saat itu Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, tidak dilimpahkan ke sekutu. Itu kenapa ya Pak? Oke, ya jadi waktu itu kondisinya itu dilematis. Ya, terima kasih ya Bella pertanyaannya. Terakhir ya ini ya. Jadi waktu itu kondisinya itu sangat dilematis ya. Kita itu, Jepang itu kalah sebagai pemegang kekuasaan. Sekutu belum datang. Kita resmi dikatakan sebagai wilayah yang diduduki sekutu apabila sekutunya sudah datang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi mereka kan masih sibuk untuk perundingan di Berlin ya, untuk memutuskan bagaimana nasib negara-negara yang tadinya itu diduduki oleh Jerman, oleh Italia dan oleh Jepang ya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu disebut status quo karena Jepang yang ada di Indonesia ini sudah kalah, artinya sudah tidak punya hak. Yang kedua, sekutu yang harusnya segera memutuskan ya nasib dari negara-negara seperti Indonesia ini belum datang. Nah, kita itu sebenarnya potong kompas saja gitu ya, sebelum kejadian sekutu datang, dan yang kita khawatirkan itu bukan sekutunya tetapi Belandanya ya, yang nantinya kembali dan menancapkan kembali kekuasaannya. Nah, sebelum itu terjadi kita ambil langkah terlebih dahulu dengan memproklamasikan kemerdekaan, menyebarluaskannya ke rakyat, sehingga kalau Belanda nanti datang dan ingin berkuasa kembali, kita sudah siap untuk melawan. Ya, itu yang menjadi tujuan kita, kenapa proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan cepat. Kita nggak mau Belanda itu menguasai kembali Republik Indonesia. Nggak mau kembali mendirikan pemerintahannya di Indonesia. Dan arah itu sudah terbaca oleh kaum pergerakan. Belanda itu adalah negara yang menjadi bagian dari sekutu Inggris. Ya. Kalau nanti Inggris itu datang ya, dan betul datang pada 15 September 1945, Inggris, sekutu datang Inggris, dan di belakangnya ada Nica. Ya. Nica itu pemerintahan Hindia Belanda dalam pengasingan, Netherlands Indies Civil Administrative. Ya. Ternyata datang betul itu dua orang atau dua kelompok itu, Sekutu dan Nica, yang mau mengembalikan kekuasaan lamanya di Indonesia, mendirikan kembali, namanya restrukturisasi. Nah, karena kita sudah proklamasi, kita akhirnya melawan, dan terjadilah satu peristiwa saling bunuh, saling bantai ya, yang kita kenal dengan nama Revolusi Kemerdekaan. Nah, di Belanda itu dikenal dengan nama masa bersiap. Nah, saya kira kita akan mendiskusikan itu lebih dalam lagi di mata kuliah sejarah revolusi. Ya, semoga nanti kita ketemu lagi ya, karena saya juga mengampu mata kuliah itu. Ya, jadi kondisinya sedilematis itu. Ya, kalau kita menunggu terlalu lama, ya mungkin tidak jadi merdeka. Kepala Soekarno bisa dipenggal terlebih dahulu. Karena bagi Belanda, Soekarno itu adalah kolaborator Jepang. Ya, Bung Hatta, ya, Ahmad Subarjo, dan golongan tua lainnya itu adalah para pendukung Jepang di Indonesia. Ya. Nah, itu sekelumit ya cerita kenapa yang seharusnya kita menjadi wilayah sekutu, tapi kita justru memilih untuk jalan merdeka.
Nah, ini perbedaan kita dengan Vietnam, perbedaan kita dengan Korea. Kalau Korea menunggu, dan akhirnya mereka terbelah menjadi dua. Ya, Korea Utara, Korea Selatan. Vietnam juga sama menunggu. Vietnam Utara, Vietnam Selatan, walaupun akhirnya kemudian mereka memilih berperang. Korea pun masih berperang sampai sekarang. Ya, jangan kalian anggap Korea Utara, Korea Selatan damai-damai. Mereka masih berperang sampai hari ini. Hari ini itu statusnya gencatan senjata. Artinya sewaktu-waktu peperangan bisa dimulai kembali. Entah kapan kita tidak tahu ya. Nah, saya kira itu ya Bel ya, jawaban dari saya. Nah, dan yang lain juga. Ya, saya nggak tahu minggu depan kita masih kuliah atau tidak ya. Yang jelas materinya sudah tuntas. Nah, jangan lupa membuat catatan ya pertemuan akhir hari ini. Kemudian ya kalian silakan ingat-ingat ya tugas ataupun hal-hal yang mungkin kurang dari perkuliahan ini segera dilengkapi ya. Segera dilengkapi. Saya izin bertanya. Ya gimana? Materi UASnya itu mulai dari awal atau setelah UTS ya Pak? Oke, materi UASnya mulai dari pertemuan ke-9 ya. Jadi setelah UTS. Ya, setelah UTS sampai pertemuan hari ini. Ya, nanti kita lihat situasinya. Kalau ya intinya minggu depan materi kita sudah habis, minggu depan kita UAS. Ya, kita tidak perlu mengikuti jadwal ya, jadwal resminya, tetapi kita minggu depan kita UAS. Setelah UAS nanti silakan kalian fokus ke mata kuliah yang lain. Tuh. Pertemuan 9 sampai hari ini. Ya. Kemudian materi-materi seperti tadi yang saya share ke Robi itu ya, yang di-share ke grup mungkin itu juga dipelajari karena itu akan keluar juga di UAS ya. Sistem UASnya sama seperti UTS kemarin. Nah, tolong itu dipersiapkan, kemudian tugas-tugas ya yang merasa belum, merasa compang-camping dan lain sebagainya itu segeralah sadar dan cari cara gitu ya untuk segera melengkapi. Oke, saya kira itu untuk hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan dan di perkuliahan lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.